Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Nurul Fahriyah dengan NIM F1D016065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit pada Kambing dengan metode forward chaining dan certainty vector. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing, Bapak Fitri Bimantoro, STMkom, dan Bapak Profesor Dr. of Engineer IGD Pasek Sutawijaya, STMT, yang telah membimbing saya selama penelitian ini sampai dengan penelitian ini selesai. Serta saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji, Bapak Ari Aranta, Eskom Mkom, Bapak Ramaditya Dwiyan Saputra, STMN, Bapak Aryan Zubaidi, Eskom MT. Untuk mempersingkat waktu, adapun latar belakang saya memilih kambing, yaitu karena kambing merupakan salah satu dari berbagai jenis hewan yang banyak dipelihara untuk kemudian diperjualbelikan karena banyak yang dapat dimanfaatkan dari kambing. Misalnya dagingnya yang mengandung banyak protein, kulitnya yang dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan, dan masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2018, terdapat 18.306.476 populasi kambing yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk di wilayah Nusa Tenggara Barat sendiri itu terdapat 678.769 populasi kambing. Jadi menurut Badan Pusat Statistik ini, NTB menduduki peringkat ke-9 populasi kambing terbanyak di Indonesia. Kesehatan ternak merupakan faktor yang paling penting dalam memberdayakan ternak. Pengendalian penyakit adalah usaha dalam mengendalikan penyakit yang bersifat menular maupun tidak menular dengan melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan yang sesuai dengan prosedur. Karena penanganan yang salah dapat mengganggu pertumbuhan kambing ataupun dapat membunuh kambing itu sendiri. Untuk dapat menangani masalah tersebut, peternak dapat melakukan konsultasi pada dokter hewan. Namun yang menjadi kendala di sini adalah keberadaan dokter hewan, terutama di beberapa daerah terpencil. Ketika peternak akan melakukan konsultasi, peternak harus menghubungi dokter hewan. Kemudian, dokter akan datang untuk melakukan pengecekan. Hal ini kurang efektif, mengingat jauhnya jarak, lamanya waktu tempuh, dan banyak jumlah hewan yang harus dikontrol oleh dokter hewan tersebut. Sehingga dibutuhkan suatu sistem pakar yang mampu melakukan diagnosis penyakit pada kambing. Sistem pakar yang dibangun ini yaitu berbasis Android. Adapun tujuan penelitian yang pertama mengetahui performa metode forward chaining dan certainty vector dalam mendiagnosis penyakit pada kambing. Yang kedua, membuat sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit pada kambing dengan metode forward chaining dan certainty vector berbasis Android. Berikut adalah tahapan penelitian, yang dimulai dari studi literatur dengan mengumpulkan atau mempelajari sumber-sumber keilmuan yang mendukung penelitian yang berkaitan dengan penyakit pada kambing, metode forward chaining, serta certainty vector pada buku, jurnal, skripsi, maupun sumber-sumber lainnya. Yang kedua, pengumpulan data. Dilakukan dengan melakukan wawancara pada 3 orang pakar hewan sebelum dan selama proses pembangunan sistem. Kemudian ada perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem ini terdiri dari perancangan arsitektur sistem dan perancangan antarmuka sistem. Kemudian tahap implementasi. Pada tahap implementasi dilakukan proses pengkodean terhadap perancangan sistem. Untuk sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Java dengan IDE Android Studio. Kemudian tahapan pengujian sistem. Tahapan pengujian sistem dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian hasil dari sistem
serta kelayakan dari sistem yang telah dibuat. Pengujian yang dilakukan berupa pengujian akurasi sistem, pengujian black box, pengujian perhitungan teoritis, dan pengujian MOS. Kemudian, penarikan kesimpulan. Kesimpulan didapat berdasarkan kesesuaian sistem yang dibangun dengan tujuan penelitian dan telah mampu memberikan informasi yang sesuai. Kemudian ada metode forward chaining. Forward chaining adalah metode inferensi maju dengan mekanisme berpikir dan pola-pola penalaran yang digunakan oleh sistem untuk mencapai suatu kesimpulan. Forward chaining adalah teknik pencarian yang dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui, kemudian mencocokkan fakta-fakta tersebut dengan bagian if dari rules if-then. Bila ada fakta yang cocok dengan bagian if, maka rule tersebut dieksekusi. Berdasarkan fakta-fakta yang diketahui, akan diketahui kesimpulan dari suatu permasalahan. Metode certainty factor. Metode certainty factor digunakan untuk menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap masalah yang dihadapi. Certainty factor adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti atau tidak pasti. Perhitungan nilai certainty factor dilakukan dengan membandingkan dua perhitungan saja. Jika lebih, maka akan dilakukan perhitungan secara bertahap. Certainty factor memiliki rentang nilai antara min 1 sampai dengan 1. Certainty factor yang memiliki hasil mendekati 1 memiliki nilai kepercayaan yang terbesar. Adapun rumus yang digunakan pada certainty factor yaitu jika nilai CF1 dan positif dan CF2 positif, maka rumus kombinasi yang digunakan yaitu CF1 ditambah CF2 dikali 1 dikurangi nilai CF1. Sedangkan jika nilai CF1 bernilai positif atau CF2 bernilai negatif, maka dapat digunakan rumus CF sama dengan CF1 ditambah CF2 dibagi 1 nilai minimum dari CF1 dan CF2. Jika nilai CF1 bernilai negatif dan CF2 bernilai negatif, maka rumus yang digunakan adalah CF sama dengan CF1 ditambah CF2 dikali 1 ditambah nilai CF1. Untuk presentasi keyakinan akhir, dapat digunakan rumus CF combine dikali 100%. Berikut adalah flowchart sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing. Dimulai dengan user memilih fakta gejala penyakit yang ada. Jika user telah selesai memilih fakta gejala penyakit yang ada, selanjutnya dilakukan pengecekan role berdasarkan gejala yang telah dipilih user dengan role pada basis pengetahuan, di mana role tersebut diperoleh dari seorang pakar utama. Proses perhitungan dengan metode certainty factor akan membandingkan antara nilai CF evidence tunggal yang didapatkan dari hasil perhitungan nilai CF1 dan CF2 menggunakan rumus CF kombinasi. Untuk seterusnya dibandingkan dengan nilai CF dari gejala yang pada penyakit lain. Jika seluruh gejala telah diproses, maka akan didapatkan nilai CF terbesar yang akan mengacu pada suatu penyakit. Selanjutnya, implementasi sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing. Berikut adalah tampilan sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing. Terdapat 4 menu yang disediakan. Yang pertama, info penyakit. Yang kedua, konsultasi. Yang ketiga, panduan pengguna. Dan keempat, riwayat. Untuk melihat detail informasi mengenai penyakit, kita dapat memilih menu info penyakit. Terdapat 14 jenis penyakit yang biasanya dialami oleh kambing. Jika ingin melihat lebih detail setiap penyakit, maka kita dapat memilih penyakit tersebut. Detail penyakit ini akan menampilkan deskripsi, penyebab, serta saran penanganan dan pencegahan
untuk setiap penyakitnya. Jika kita ingin melakukan konsultasi, maka kita dapat memilih menu konsultasi. Terdapat 67 gejala yang disediakan, maka kita dapat memilih gejala yang sesuai dengan apa yang dirasakan oleh kambing. Jika kita sudah memilih gejala, maka selanjutnya kita memilih button diagnosis. Berikut adalah tampilan hasil diagnosis. Jika ingin melihat panduan penggunaan dalam aplikasi ini, maka kita dapat memilih panduan pengguna. Ini terdapat penjelasan mengenai aplikasi sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing. Kemudian, hasil konsultasi yang telah dilakukan, maka akan disimpan dalam menu riwayat. Riwayat akan mencatat hasil-hasil diagnosis yang pernah kita lakukan. Berikut adalah tampilan detail riwayat. Pengujian pertama yang dilakukan yaitu pengujian black box. Pengujian black box bertujuan untuk menguji fungsionalitas dari sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing. Pada pengujian ini melibatkan 5 orang responden mahasiswa teknik informatika. Untuk fungsi laman info penyakit, terdapat 2 skenario pengujian yang dilakukan. Dari dua skenario tersebut, hasil pengujian didapatkan 5 responden yang sesuai. Untuk fungsi laman konsultasi, terdapat 2 skenario pengujian yang diujikan. Hasil pengujiannya yaitu terdapat 5 responden yang sesuai. Untuk fungsi laman panduan pengguna, terdapat 1 skenario yang diujikan. Hasil pengujiannya yaitu terdapat 5 orang responden yang sesuai. Untuk fungsi laman riwayat, terdapat 2 skenario pengujian yang dilakukan. Untuk hasil pengujiannya, terdapat 5 orang responden yang sesuai. Sedangkan untuk fungsi laman tentang aplikasi, terdapat 1 skenario yang digunakan. Hasil pengujiannya yaitu 5 responden sesuai. Selanjutnya dilakukan pengujian perhitungan teoritis. Pengujian perhitungan teoritis bertujuan untuk membandingkan hasil perhitungan metode certainty factor yang dihasilkan oleh sistem yang dibangun dengan perhitungan manual. Hasil dari pengujian yang dilakukan adalah untuk mengetahui persentase kesesuaian antara hasil perhitungan sistem dengan hasil perhitungan manual. Pada pengujian perhitungan teoritis ini menggunakan satu contoh kasus dengan 5 gejala yang diinputkan oleh user. Berdasarkan 5 gejala yang diinputkan oleh user tersebut, terdapat 5 penyakit yang teridentifikasi. Nilai CF pakar yang digunakan di sini adalah merupakan nilai CF rata-rata dari ketiga pakar. Sedangkan CF user di sini diinputkan langsung oleh user. Untuk penyakit yang pertama yaitu penyakit mastitis, dapat menggunakan rumus CF user dikali dengan CF pakar, di mana hasil perhitungan penyakit mastitis ini didapatkan nilai 0,37. Untuk penyakit kuku atau foot rot, menggunakan rumus CF user dikali dengan CF pakar dengan hasil yaitu 0,42. Untuk penyakit antraks, digunakan rumus CF user dikali CF pakar dengan hasil perhitungan yaitu 0,26. Untuk penyakit skabies, karena terdapat beberapa gejala yang terdapat di penyakit skabies, maka dilakukan perhitungan secara berurutan.
Untuk gejala 16 dilakukan dengan CF user dikali CF pakar dengan hasil 0,58. Untuk gejala 41 menghasilkan nilai 1. Untuk nilai CF gejala 42 menghasilkan nilai 0,8. Sedangkan untuk CF gejala 44 itu menghasilkan 0,5. Selanjutnya menghitung nilai CF gabungan. Nilai CF gabungan di sini adalah nilai dari CF gejala 16 dan CF gejala 41 dihasilkan sebesar 1. Selanjutnya CF combine dari gejala 16 dan gejala 41 dihitung dengan gejala 42 juga menghasilkan nilai CF combine 1. Selanjutnya nilai CF combine gejala 16, gejala 41, dan gejala 42 dihitung kembali dengan CF combine gejala 44 menghasilkan nilai CF combine 1. Sedangkan untuk penyakit kutu sendiri, itu menggunakan rumus CF user dikali CF pakar menghasilkan 0,48. Hasil presentasi menunjukkan penyakit skabies dengan hasil presentasi 100%. Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan sistem, didapatkan hasil yang sama, yaitu penyakit skabies dengan presentasi 100%. Selanjutnya, pengujian akurasi sistem. Pengujian akurasi sistem bertujuan untuk membandingkan hasil diagnosis sistem dengan hasil diagnosis dari pakar. Pada pengujian akurasi sistem ini menggunakan 30 contoh kasus yang diberikan oleh pakar. Untuk pengujian akurasi sistem menggunakan nilai CF masing-masing pakar, untuk pakar 1 terdapat 4 pengujian akurasi yang tidak sesuai atau tidak valid. Sedangkan untuk pakar 2 terdapat 5 pengujian akurasi yang tidak valid, dan untuk pakar 3 terdapat 4 pengujian akurasi yang tidak valid. Sehingga untuk pakar 1 diperoleh 86,66%, untuk pakar 2 83,33%, dan untuk pakar 3 86,66%. Pengujian akurasi menggunakan nilai CF rata-rata ketiga pakar. Untuk pakar 1 terdapat 4 pengujian akurasi sistem yang tidak valid. Untuk pakar 2 terdapat 5 pengujian akurasi sistem yang tidak valid, sedangkan untuk pakar 3 terdapat 4 pengujian akurasi sistem yang tidak valid, sehingga diperoleh nilai rata-rata sebesar 85,55%. Selanjutnya dilakukan pengujian MOS atau Mean Opinion Score. Pengujian MOS bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing yang dibangun. Pada pengujian ini melibatkan 30 orang responden yang terdiri dari 10 orang mahasiswa teknik informatika yang memiliki pemahaman tentang sistem, 5 orang mahasiswa peternakan, dan 5 orang tenaga medis atau orang yang memiliki pemahaman tentang penyakit pada kambing dan sebagai pengguna Android, dan 10 masyarakat umum yang beternak kambing atau sebagai pengguna Android. Pengujian MOS yang pertama dilakukan pada mahasiswa teknik informatika yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas sistem yang dibangun, baik dari segi interface maupun teknis sistem. Berdasarkan pengujian MOS yang dilakukan, didapatkan hasil sebesar 4,18. Kemudian pengujian MOS yang kedua dilakukan pada mahasiswa Fakultas Peternakan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas sistem yang dibangun, baik dari segi informasi, penyakit, gambar pendukung, serta fungsionalitas sistem. Berdasarkan hasil pengujian MOS didapatkan hasil yaitu sebesar 4,40%. Pengujian MOS yang ketiga dilakukan pada tenaga medis atau orang yang paham penyakit pada kambing. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas sistem yang dibangun baik dari segi keakuratan informasi penyakit, kesesuaian hasil diagnosis, serta kelayakan dari sistem.
Didapatkan hasil pengujian MOS sebesar 4,32. Yang terakhir, pengujian MOS pada masyarakat umum. Pengujian MOS pada masyarakat umum bertujuan untuk mengetahui kualitas sistem yang dibangun, baik dari segi kemudahan penggunaan serta kelayakan dari sistem. Didapatkan hasil MOS sebesar 4,52. Dari keseluruhan pengujian MOS yang dilakukan, didapatkan nilai MOS rata-rata sebesar 4,35 dari skala 5. Hal ini menunjukkan kualitas dari sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing yang dibangun sudah baik. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada tugas akhir ini, berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan, didapatkan hasil pengujian akurasi sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing dengan metode forward chaining dan certainty factor dengan 30 contoh kasus yang diujikan kepada 3 orang pakar, diperoleh nilai akurasi berdasarkan bobot rata-rata pakar sebesar 85,55%. Sedangkan untuk berdasarkan bobot masing-masing pakar sebesar 86,66% untuk pakar pertama, 83,33% untuk pakar kedua, dan 86,66% untuk pakar ketiga. Di mana berdasarkan nilai akurasi yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa performa metode certainty factor dalam mendiagnosis penyakit pada kambing sudah baik dan dapat diterapkan pada kasus penyakit kambing. Berdasarkan hasil pengujian MOS Mean Opinion Score yang telah dilakukan, didapatkan nilai MOS sebesar 4,35 dari skala 5. Dengan demikian, sistem pakar yang dibangun sudah layak dan untuk digunakan dan dikategorikan ke dalam sistem yang baik. Sedangkan untuk saran, yaitu sistem pakar diagnosis penyakit pada kambing diharapkan dapat dikembangkan dengan menggunakan metode lain yang berbeda, sehingga dapat dilihat perbandingan dari setiap metode untuk mengetahui metode yang lebih baik dalam mendiagnosis penyakit pada kambing. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian yang membandingkan penggunaan metode forward chaining dan penelitian tidak menggunakan metode forward chaining sebagai mesin inferensi guna mengetahui performa yang baik. Sekian presentasi yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.